Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasihah dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa kita hingga akhir Ramadan nanti insyaallah. Baik, alhamdulillah kita kembali berjumpa di kajian rutin khusus Ramadan kita ini, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa bersama Al-Ustadzul Qarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ya, ahlan sahlan barakallahu fikum wal mustami'in wal mustami'at. Baik pendengar sekalian, insyaallah tema kita hari ini akan membahas tentang beberapa hukum seputar zakat. Jadi, saya ulangi, tema kita hari ini akan membahas tentang beberapa hukum seputar zakat. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah hari ini. Oleh itu kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang kedudukan zakat dalam Islam dan bagaimana kewajiban zakat tersebut. Juga telah kita terangkan sejumlah manfaat dan kebaikan dari zakat itu untuk seorang muslim dan muslimah dan untuk kaum muslimin secara umum. Pada pembahasan ini perlu saya terangkan beberapa hukum yang berkaitan dengan zakat harta. Setelah kita pahami bahwa zakat itu adalah kewajiban pada harta, maka perlu diterangkan bahwa kewajiban zakat ini adalah apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Siapakah yang diwajibkan mengeluarkan zakat pada hartanya? Ini apabila terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama adalah keislaman. Yang mengeluarkan zakat hanyalah seorang muslim. Sebab zakat tidak diambil dari orang kafir dan juga tidak diterima dari orang kafir. Ya. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang menghalangi mereka agar nafkah-nafkah mereka diterima kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian syarat yang kedua dari syarat kewajiban zakat adalah kemerdekaan. Kebebasan, bukan budak. Sebab seorang budak tidak ada kewajiban zakat terhadapnya. Hartanya bukan milik dia, tapi milik tuannya. Sebagaimana di dalam hadits. Kemudian yang ketiga, disyaratkan pada kewajiban zakat bahwa harta itu telah mencapai nisab. Nisab adalah kadar yang ditentukan oleh syariat yang menjadi ukuran pengewajiban zakat. Dan pada setiap harta ada nisabnya masing-masing. InsyaAllah kita akan terangkan. Jadi diharuskan sampai kepada nisab. Nabi SAW bersabda, "Laisa fima duna khamsati awsukin sadaqah, wala fima duna khamsi dhaudin sadaqah,
wala fima duna khamsi awakin sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat terhadap hasil bumi yang kurang dari 5 wasak. Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Dan tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat adalah terikat dengan nisab. Kemudian yang keempat, disyaratkan pada zakat bahwa harta itu sudah menjadi kepemilikan tetapnya. Jadi harta telah dimiliki secara tetap, sudah dipegang sempurna. Iya. Adapun buah-buahan atau biji-bijian yang masih berada di pohonnya, ini belum ada zakatnya, kecuali nanti setelah dipotong, setelah dipanen. Sebab yang masih di pohon, itu belum dimiliki secara sempurna. Demikian pula, orang yang menyewakan rumah, apabila ongkos sewa belum dia pegang, maka tidak ada kewajiban zakat pada ongkos sewaan tersebut. Sebab belum masuk dalam kepemilikannya. Iya. Demikian pula seorang di dalam syarikat, suatu perusahaan, dia banyak harta di dalam perusahaan, tapi karena pembagiannya belum dibagi, keuntungannya belum diberikan, sepanjang keuntungan belum dia pegang, maka belum ada kewajiban zakat. Jadi secara umum disyaratkan kepemilikan tetap. Kemudian yang kelima, disyaratkan bahwa harta itu telah dimiliki selama setahun. Jadi harta harus dipegang selama setahun. Jadi kalau diberikan penanggalan, diukur dengan penanggalan hijriyah. Jadi kalau dia memegang harta dari Muharram, kapan sampai ke bulan Muharram di tahun berikutnya, baru wajib zakat. Karena Nabi bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada suatu harta, sampai harta itu dimiliki selama 1 haul, yaitu selama 1 tahun. Iya. Dan ini dimiliki selama setahun adalah ketentuan umum pada seluruh harta kecuali beberapa harta. Jadi ketentuan umum ada perkecualiannya. Di antara yang diperkecualikan adalah zakat hasil bumi. Karena zakat hasil bumi dikeluarkan kapan dipanen. Tidak harus nunggu setahun. Dan di antara yang diperkecualikan adalah hasil pengembangbiakan hewan ternak yang telah mencapai nisab. Andai kata misalnya pada bulan Muharram tahun 1433 Hijriah, seorang memiliki 40 ekor kambing, kemudian seluruh kambingnya melahirkan 2 ekor, kecuali seekor kambing melahirkan 3 ekor. Sehingga pada bulan Muharram 1434 Hijriah, orang tersebut memiliki 121 ekor kambing. Iya. Yaitu 40 ekor dari induknya, kambing asalnya, dan 81 ekor dari pengembangbiakan. Jadi 121 semuanya. Maka di kondisi yang seperti ini, dia mengeluarkan 2 ekor kambing. Yang 81 ekor, walaupun belum sampai setahun, tapi hitungannya dihitung kepada yang 40 ekor. Dihitung kepada asalnya, dihitung kepada induknya. Iya. Kemudian yang ketiga, yang diperkecualikan tidak perlu ada berputar setahun, adalah hasil keuntungan dari barang perniagaan. Kalau seorang di tahun ini, di awal Muharram, dia punya modal usaha, sebuah usaha modalnya 50 juta. Kemudian setelah itu berkembang selama setahun menjadi 200 juta. Maka
di tahun depannya dia zakati 200 juta. Sebab yang 150 juta dari keuntungan itu ikut kepada asalnya, ikut kepada 50 juta. Walaupun 150 juta belum dipegang setahun, tapi dia ikut kepada asal. Iya. Kemudian diperkecualikan adalah ar-rikaz, yaitu harta terpendam dari temuan peninggalan masa jahiliyah. Sebab ini kalau ditemukan langsung dikeluarkan 1/5. Sebab Nabi berkata, wa fir rikazi al-khumus. Pada ar-rikaz dikeluarkan 1/5-nya. Dan sebagian ulama mengkiaskan rikaz sama dengan tambang. Dikeluarkan 1/5 juga. Tidak perlu tunggu setahun. Kapan dipanen, diambil, ditambang, didapatkan, langsung dikeluarkan. Iya. Kemudian yang perlu saya ingatkan, setelah kita mengetahui 5 syarat kewajiban tadi, dari kewajiban zakat, bahwa kewajiban zakat ini terkait pada harta. Tidak berkaitan dengan orangnya. Karena itu anak kecil dan orang yang tidak waras, apabila memiliki harta, maka hartanya dikeluarkan zakatnya. Walaupun dia masih kecil, walaupun dia tidak waras. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh para sahabat, dan tidak ada yang menyelisih mereka, didukung oleh adillah, dalil-dalil umum di dalam masalah. Demikian pula orang yang berhutang, walaupun dia memiliki utang, tapi sepanjang ada harta di tangannya dan kena kewajiban zakat, maka tidak ada pengaruh pada utang. Dia tetap mengeluarkan zakatnya. Adapun zakat pada piutang, ini dibagi menjadi 2. Zakat piutang dibagi menjadi 2. Bila si peminjam mampu mengembalikan pinjamannya, maka dalam keadaan seperti ini, pemilik piutang wajib mengeluarkan zakat pinjaman tersebut. Iya. Sama saja seakan-akan piutang itu berada di tangannya. Dan yang kedua, jika si peminjam sulit mengembalikan pinjamannya, maka si pemilik piutang tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Iya. Kalau anda kata misalnya duitnya dikembalikan di suatu saat, padahal sudah diduga atau disangka sulit dikembalikan, maka begitu dikembalikan dia langsung keluarkan zakatnya untuk sekali saja pada saat dia terima. Iya. Kemudian dari hal yang perlu saya ingatkan juga setelah kita mendengar rincian-rincian yang telah lalu, bahwa jenis harta yang dikeluarkan zakatnya itu hanya 4 saja. Yang pertama adalah hewan ternak, yang kedua adalah hasil bumi, apakah itu buah-buahan, biji-bijian, yang semana dengannya, yang bisa ditakar, atau bisa ditimbang, dan bisa disimpan. Kemudian yang ketiga adalah emas dan perak, dan yang semisal dengannya, seperti mata uang, obligasi. Dan yang keempat adalah barang-barang yang diperdagangkan. Ini 4 harta yang dikeluarkan zakatnya. Iya. Adapun zakat hewan ternak, hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya itu hanya 3 jenis hewan ternak saja. Unta, sapi, dan kambing. Karena itu ayam tidak ada zakatnya, angsa tidak ada zakatnya. Adapun kerbau, kerbau masuk ke dalam sapi, sama seperti sapi. Adapun rusa, rusa bukan kambing, karena itu rusa tidak ada zakatnya. Bebek juga tidak ada zakatnya, kuda tidak ada zakatnya. Jadi zakat hanya pada 3 hewan ternak ini saja. Iya. Kemudian yang kedua pada hewan ternak, selain dari 5 syarat yang telah berlalu, disyaratkan
disyaratkan pula bahwa hewan ternak itu diternakkan untuk dikembangbiakkan atau menghasilkan susu. Jadi disyaratkan diternakkan untuk dikembangbiakkan, menghasilkan susu. Andai kata misalnya seorang memiliki kerbau atau memiliki sapi, jumlahnya 100 ekor, dia pelihara, tapi sapi 100 ekor ini adalah dia persewakan kepada petani untuk membajak sawah. Maka di sini tidak ada kewajiban zakat pada sapi itu, sebab dia dipelihara bukan untuk dikembangbiakkan dan bukan untuk diperah susunya, tapi untuk dipersewakan. Jadi syaratkan bahwa hewan ternak itu sengaja diternakkan untuk dikembangbiakkan dan menghasilkan susu. Kemudian disyaratkan pula pada hewan ternak bahwa hewan ternak itu digembalakan pada banyak tahunnya. Pada kebanyakan tahun dia digembalakan. Itu hewan dibiarkan bebas untuk mencari makan, merumput dan semisal dengannya. Andai kata misalnya seorang memelihara kambing, 100 ekor, tapi kambing ini hanya dia kandang saja, tidak pernah dikeluarkan, maka tidak ada kewajiban zakat pada kambing tersebut. Walaupun kambing itu dia kembangbiakkan, dia perah susunya, tapi sepanjang makanannya dia datangkan dan kambingnya tidak digembalakan, tidak dibebaskan untuk mencari makan sendiri, maka ini tidak ada kewajiban zakat terhadapnya. Baik, ini ketentuan tambahan untuk hewan ternak. Dan setiap dari hewan ternak ini unta ada ukuran nisabnya masing-masing. 5 ekor unta hingga 9 ekor keluar 1 ekor kambing. Demikian seterusnya setiap kelimatan 5 sampai 25 ekor unta. 25 ekor unta hingga 35 ekor unta dikeluarkan 1 ekor bintu makhab, yaitu unta betina yang telah genap setahun dan telah menginjak umur kedua. Dan seterusnya ya dari nisab unta. Adapun sapi, siapa yang memiliki 30 ekor hingga 39 ekor sapi, dia keluarkan 1 tabi atau tabi'ah, yaitu sapi jantan atau betina yang telah genap berusia setahun dan telah menginjak umur kedua. Apabila dia memiliki 40 ekor hingga 59, maka dikeluarkan 1 musinnah, 1 sapi betina yang telah berumur 2 tahun dan masuk ke tahun ketiga. Dan seterusnya dari ketentuan di pembahasan zakat sapi. Setiap kepemilikan berkelipatan 30 ekor, wajib dikeluarkan 1 ekor tabi atau tabi'ah. Dan setiap kepemilikan berkelipatan 40 ekor, wajib mengeluarkan 1 ekor musinnah. Adapun kambing 40 sampai 120 ekor, keluar 1 ekor kambing. 121 hingga 200, keluar 2 ekor kambing. 201 hingga 399, keluar 3 ekor kambing. 400 hingga 499, keluar 4 ekor kambing. Demikian seterusnya, tiap kali kelipatan 100 ditambah 1 ekor kambing. Adapun zakat hasil bumi, maka zakat hasil bumi ini disyaratkan syarat sama dari apa yang telah berlalu, kecuali masalah haul yang sudah kita bahas. Tidak harus dimiliki setahun, tapi kapan dipanen langsung dikeluarkan zakatnya. Namun disyaratkan pada zakat hasil bumi bahwa hasil bumi tersebut berupa biji-bijian dan buah-buahan. Disyaratkan dia biji-bijian atau buah-buahan. Karena ini hadits yang bercerita tentang hasil bumi tidak keluar dari mana biji-bijian dan buah-buahan itu. Dan hadits-haditsnya banyak. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan bahwa hasil bumi itu adalah hal yang bisa ditakar dengan wasak. Jadi bisa diliter atau bisa ditimbang atau yang semisal dengannya. Jadi syaratkan ada
bisa ditakar atau bisa ditimbang. Kemudian yang ketiga, hasil bumi tersebut adalah hal yang bisa disimpan. Sebab makanan-makanan yang dikeluarkan di masa Nabi itu dari makanan yang bisa disimpan, bertahan lama. Ya, karena itu tomat, sayur-sayuran, ini dari hal yang tidak ada zakatnya, sebab tidak bisa disimpan lama. Iya. Kemudian hasil bumi itu disyaratkan pada zakat hasil bumi, bahwa hasil bumi tersebut dari tanaman yang telah ditanam, tidak tumbuh dengan sendirinya. Kemudian syarat yang kelima disyaratkan bahwa hasil bumi tersebut telah mencapai nisab, yaitu 5 wasak. 5 wasak. 1 wasak itu berisi 60 sok. Dan 1 sok adalah 4 mud. Dan 1 mud adalah sepenuh 2 telapak tangan kebanyakan orang. Iya. Dan 1 mud mungkin kita akan bahas nanti di pembahasan zakat fitri. Jadi disyaratkan mencapai nisab, dan nisabnya adalah 5 wasak. Sekali lagi, 1 wasak 60 sok. Dan 1 sok adalah 4 mud. Iya. Adalah 4 mud. Baik. Kemudian kadar zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi, bahwa yang pertama bahwa apabila hasil bumi itu semuanya gratis, iya, maka dikeluarkan 10%. Misalnya tanpa membebani pemiliknya, seperti mendapat aliran dari sungai, gunung, dan bendungan, keluar 10%. Dan apabila hasil bumi ini ya perlu biaya perawatan berupa alat dan kendaraan, maka dikeluarkan 5%. Kalau seimbang antara keduanya, maka dikeluarkan 7,5%. Nah, maka ini yang disebut dengan zakat hasil bumi. Adapun zakat emas dan perak, telah berlalu penjelasan syarat kewajiban zakat. Dan kadar emas dan perak yang dikeluarkan, zakatnya apabila nisab emas sudah mencapai 20 dinar ke atas. Iya. Dan nisab perak adalah mencapai kadar 200 dirham. Ini ukurannya. Dan sekarang dinar itu diukur, ya, dan didekatkan dengan timbangan 4,25 gram. Dan 1 dirham didekatkan dengan 2,975 gram. Jadi kalau nisab emas 20 dinar kali 4,25 berarti 85 gram. Dan nisab perak 200 dirham dikali 2,975 itu adalah 595 gram. Iya, jadi mungkin mudah untuk diingat kalau dikatakan bahwa nisab emas, siapa yang memiliki emas dan sudah mencapai jumlah 85 gram, sudah dia pegang setahun, dia keluarkan zakatnya. Demikian pula siapa yang memiliki perak dan mencapai jumlah 595 gram, maka dia keluarkan zakatnya. Adapun zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Dikeluarkan 2,5%. Iya. Zakat pada perhiasan dan emas yang melingkar dimiliki secara pribadi, ini juga sama. Iya. Berlaku padanya hukum zakat. Sama dengan emas dan perak apakah dalam bentuk mata uang maupun selainnya. Apa-apa yang mirip dengan emas dan perak sekarang yang memiliki nilai tukar seperti mata uang, rupiah, dolar, ringgit, rial, dinar, dan semisalnya. Ya, demikian pula dari kertas-kertas berharga seperti cek, obligasi, dan semisal dengannya. Ini semuanya
berlaku padanya hukum sama dengan hukum emas dan perak. Adapun zakat perdagangan, dan ini yang keempat, bahwa zakat perdagangan adalah segala barang yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Iya. Jadi barang apa saja yang diperjualbelikan memperoleh keuntungan, maka ini disebut dengan harta perdagangan. Dan cakupannya sangat luas. Dan di antara zakat ini yang paling luas cakupannya. Sebab mencakup rumah, baju, kayu, bahan, bejana, hewan, makanan. Ya. Apa saja yang diperdagangkan masuk di dalam zakat perdagangan. Iya. Dan zakat perdagangan adalah hal yang wajib pada harta. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Bahkan sebagian ulama menukil kesepakatan di dalam hal ini. Dan syarat kewajibannya, yang pertama bahwa barang-barang itu diniatkan untuk diperdagangkan. Iya. Jadi kalau seorang misalnya membeli rumah untuk dia tempati, tidak ada kewajiban zakat. Tapi kapan rumah itu dia berniat untuk menjualnya, maka semenjak dia berniat, telah dihitung zakat dagang padanya. Iya. Kemudian yang kedua, bahwa disyaratkan bahwa nilai barang tersebut telah mencapai nisab emas dan perak. Jadi kalau dia berdagang dan hasil dan barang dagangan itu nilainya misalnya sudah sampai 50 juta dan emas dan perak sudah mencapai itu nisab 85 gram emas itu sudah mencapai 50 juta atau nisab 595 gram perak mencapai 50 juta, maka wajib keluar zakat. Kemudian yang ketiga, bahwa barang dagangan tersebut telah berputar selama setahun. Iya. Baik. Jadi ini syarat-syarat dari barang yang dikeluarkan zakatnya. Itu pembahasan tentang zakat secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang menegakkan apa yang diperintah. Dan semoga Allah memberkahi kita di dalam setiap amalan ibadah kita. Wallahu ta'ala alam.